Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Matiara Fajriyah dari kelas 1143. Kelompok 1 Sejarah ingin menjelaskan tentang Perang Banten. Awalnya Belanda ingin menguasai Banten karena Banten merupakan posisi yang strategis sebagai bandar perdagangan. Namun usaha Belanda untuk menguasai Banten tidak pernah berhasil. Belanda akhirnya mendirikan bandar di Batavia pada tahun 1619. Sejak saat itu mulai muncul persaingan antara Banten dan Batavia dalam memperebutkan posisi sebagai bandar perdagangan. Setelah Pangeran Surya atau yang lebih dikenal sebagai Sultan Ageng Tirtayasa naik tahta, ia melakukan perkembangan untuk memperkuat posisi Banten. Ini memicu VOC untuk berusaha dalam melemahkan Banten. Pada akhirnya VOC dan Banten saling memberikan serangan dan tekanan yang akhirnya memperburuk hubungan kedua pihak. Di tengah pertikaian itu juga, Sultan Ageng Tirtayasa melakukan pemisahan urusan pemerintahan dengan mengangkat putra mahkota Sultan Haji sebagai raja pembantu untuk mengurus urusan dalam negeri, sedangkan urusan luar negeri diurus oleh Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya yang lain, yaitu Pangeran Arya Purbaya. Setelah VOC mendengar tentang pemisahan tersebut, pun mulai mendekati dan menghasut Sultan Haji untuk mencurigai ayah dan saudaranya, yang kemudian memicu Sultan Haji untuk melakukan persekongkolan dengan VOC yang tentunya bersyarat, lalu melakukan perlawanan terhadap Sultan Ageng Tirtayasa. Akhirnya pada tahun 1681, VOC atas nama Sultan Haji berhasil merebut Kesultanan Banten. Pada tahun 1682, Sultan Ageng Tirtayasa akhirnya berhasil mengepung Sultan Haji di Keraton Surosoan. Walaupun pada akhirnya pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap oleh VOC dengan tipu muslihat. Akhirnya Sultan Ageng ditawan di Batavia sampai wafatnya pada tahun 1692. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Latinur. Saya dari kelas 11 MIPA 3 dan saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjuangan pahlawan Kapitan Pattimura. Di sepanjang 1817, roda pertempuran terus berputar. Rakyat Maluku menggembur balik Belanda yang baru saja mendapatkan Kepulauan Maluku dari Inggris. Hiporia Belanda yang kemudian berujung kehancuran saat rakyat bersatu membabat habis mereka di bawah sosok komando yang amat tangguh, pemberani, dan suka dikalahkan. Bukan perkara mudah bagi mereka untuk menyingkirkan orang yang telah membuat porji besar, ialah Kapitan Pattimura. Thomas Matulesi alias Pattimura lahir pada tanggal 8 Juni 1783, Wiharia, Pulau Saparua, Maluku. Pattimura tumbuh ketika Kepulauan Maluku mengalami masa peralihan penguasaan dari Belanda ke Inggris sejak tahun 1798. Kala Inggris mulai berkuasa, Pattimura muda masuk dinas militer Korps Ambon, bentukan negeri Britania Raya, itu hingga mencapai pangkat sersan. Pada tanggal 13 Agustus 1846, Inggris dan Belanda menyepakati Traktat London yang berisi bahwa Inggris harus mengembalikan wilayah di Nusantara yang semula hak milik Belanda termasuk Kepulauan Maluku. Hal itu lantas menimbulkan petaka bagi rakyat Maluku. Belanda memperlakukan kebijakan yang merugikan rakyat, yakni monopoli rempah-rempah, menetapkan pajak tanah yang tinggi, serta memindahkan penduduk untuk dijadikan pekerja paksa, hingga persoalan pelayaran hongi. Kondisi politik, ekonomi, dan hubungan kemasyarakatan yang buruk selama 2 abad dengan Belanda, rakyat Maluku akhirnya bangkit mengangkat senjata di bawah pimpinan Kapitan Pattimura sebagai pemimpin. Dia berhasil mengkoordinir raja-raja patih, melaksanakan kegiatan pemerintahan, memimpin rakyat, mengatur pendidikan, menyediakan pangan, dan membangun benteng-benteng pertahanan serangan. Pada tanggal 16 Mei 1817, pasukan Pattimura berhasil merebut benteng Dorstede dan menewaskan Residen Johannes Rudolf van Jemberg beserta 19 orang prajurit Belanda. Rentetan perang juga terjadi di titik krusial lainnya, baik di darat maupun laut. Kemenangan demi kemenangan pun diraih pasukan Pattimura, termasuk dalam pertempuran Wazir atau Anohito, hingga selatan Belanda semakin terdesak demi menemukan cara untuk menghentikan sepak terjang Pattimura yang kiat menakutkan. Akhirnya divide and impera alias politik pecah belah pun ditetapkan
Belanda berhasil mempengaruhi tokoh-tokoh rakyat yang dirasa tidak suka kepada Pattimura, termasuk Domingus Thomas Tuanakota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ilham dari kelas 11 MIPA 3 kelompok 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang Perang Aceh. Perang Aceh di 26 Maret tahun 1873 silam. Sikap arogan Belanda yang menerjunkan militernya untuk menguasai Aceh membuat masyarakat setempat tersulut amarahnya dan kemudian memutuskan untuk berperang. Pertempuran demi pertempuran berdarah tersaji di kedua belah pihak. Seninnya, perlawanan pada perjuangan Aceh membuat militer Belanda kewalahan, hingga perang pun selama 30 tahun lebih menyumbat datangan awal militer Belanda yang menyulut konflik kedatangan Belanda yang hendak memaksakan Kesultanan Aceh untuk mengakui Hindia Belanda menjadi awal konflik yang kelak menjadi peperangan berdarah dan terlama sepanjang sejarah bangsa ini. Karena ditolak mentah-mentah, Belanda pun akhirnya menyatakan perang terhadap Aceh. Jika dilihat serta seksama, apa yang dilakukan Belanda sejatinya merupakan pelanggaran terhadap perjanjian dengan Inggris lewat Traktat London. Perjanjian London di mana isinya menyebutkan bahwa Belanda dilarang mengganggu kemerdekaan Aceh sebagai wilayah yang berdaulat. Karena dilanggar, perang pun berkobar. Tak lama kemudian perlawanan Kesultanan Aceh yang membuat peperangan semakin sengit. Belanda sebagai pihak yang menyatakan perang mengarahkan ribuan tentara yang terdiri dari Tamtama, Bintara hingga seberapa divisi militer yang diterjunkan, bahwa telah dilengkapi dengan senapan laras panjang modern merek B. Menwen sedang menggunakan teknologi pengisian mesium dari belakang. Meski demikian, para pejuang Aceh yang dikenal gagah berani tak merasa gentar dengan hal tersebut. Peperangan berjalan sengit hingga membuat pihak Belanda kewalahan. Terlebih pasukan Aceh diuntungkan dengan topografi daerahnya yang didominasi pantai berawa dengan pepohonan tinggi menjulang. Hal tersebut menjadi keuntungan tersendiri bagi perjuangan mereka tewas yang Jenderal Kohler hingga perang yang berlangsung 30 tahun lamanya. Lubang perang Aceh pertama dipimpin oleh Jenderal Kohler, di mana militer Belanda menurunkan sebanyak 3.000